Rame ing gawe, suci ing pamrih. Ya, itu dia slogan kotaku. Kota Cirebon. Halo, aku Azmi Sultan. Aku pengen kenalin kotaku ke kalian nih. Kenapa sih namanya Cirebon? Cirebon kepanjangan dari Cai Rebon. Cai yang artinya air dan Rebon adalah udang. Makanya Cirebon disebut kota udang. Cirebon terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Maka dari itu, kota Cirebon juga bisa disebut dengan kota perbatasan. Selain disebut kota udang dan kota perbatasan, Cirebon juga disebut sebagai kota para wali. Kenapa ya bisa disebut kota para wali? Kok bisa sih ngarang ya? Enggak dong. Karena pada zaman terdahulu, pemrakarsa dan pendirinya adalah seorang wali, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati telah mengajarkan banyak dan menanamkan nilai Islam dalam masyarakat Cirebon. Pada zaman terdahulu, kota Cirebon juga sering disinggahi oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Di kota Cirebon juga memiliki beberapa keraton sebagai bukti nyata bahwa peninggalan nenek moyang terdahulu masih ada sampai sekarang. Itu bagian dari prasejarah. Contohnya, ada Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan di Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau dikenal juga dengan Pangeran Walangsungsang, anak dari Sri Baduka Maharaja atau biasa disebut dengan Prabu Siliwangi. Itu terjadi pada masa perkembangan agama Islam di Nusantara sekitar tahun 1529. Kota Cirebon juga memiliki makanan khas loh. Biasa dikenalnya sih empal gentong sama nasi jamblang. Cuma aku gak bakal bahas empal gentong dan nasi jamblang. Ya, ini dia, docang. Docang emang gak terkenal nasi jamblang dan empal gentong. Namun, di daerah Cirebon masih banyak pedagang yang menjajankan kuliner ini. Dari masyarakatnya pun masih sering menyantap docang untuk sarapan. Dari tampilan, bisa jadi menganggapnya mirip dengan lontong sayur. Tetapi kalau dari segi rasa, tentu saja berbeda. Docang memiliki cita rasa yang unik dari makanan khas Cirebon lainnya. Docang tuh isinya apa ya? Docang tuh kayak gimana ya? Sini aku kasih tahu. Docang yaitu potongan lontong, parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, tauge, dan kerupuk. Bahkan kerupuknya pun yang disajikan berbeda. Kemudian keseluruhan tersebut disiram dengan kuah dage atau oncom. Gimana ngebayanginnya? Pasti enak kan? Buat kalian main-main deh ke Cirebon. Selain wisatanya asik, kulinernya juga mantap pokoknya. Rame ing gawe, suci ing pamrih. Hatur nuhun sadayana. Majalengka adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Nama Majalengka yang berasal dari kata jala yang artinya nyaman, engka yang berarti rotan. Majalengka memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Sejarah Majalengka terkumpul di dalam sebuah bangunan hasil karya anak bangsa, yaitu Taman Sejarah. Taman Sejarah ini adalah sebuah bangunan relief-relief yang menceritakan sejarah Majalengka sejak abad 13. Di bangunan relief ini menceritakan mulai dari Talaga Manggung hingga industri kolonial. Taman Sejarah dilengkapi sejumlah prasasti berupa informasi nama-nama bupati sejak tahun 1819 hingga sekarang. Selain itu ada juga totem 6 tokoh asal Majalengka. Taman Sejarah memiliki panjang 30 meter dan tinggi 4 meter. Salah satu cerita
yang ada di relief tersebut yaitu cerita Ratu Talaga Nyi Masingbar Kancana dan penggambaran kehidupan rakyatnya yang bercocok tanam. Assalamualaikum. Halo korang semua. Kat video ni, kami nak bercerita sikit pasal kampung halaman kami ni. Sebelum tu, perkenankanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sekeluarga menaiki kapal, melihat laut rasa galau. Perkenalkan, saya Faris Noval, budak Melayu, Kepulauan Riau. Saya pula. Silalah. Tengah jalan mobil melamban, berjalan pula ke ujung danau. Saya Muhammad Fakir Aiman, si ganteng Melayu, Kepulauan Riau. Sini korang saya bagi tahu, Provinsi Kepulauan Riau sendiri ada 2 kota dan 5 kabupaten, yakni ada Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kota yang kami tinggal ni pula Kota Tanjung Pinang yang ada banyak macam tempat wisata dan kuliner. Jom kita bahas. Jom. Nah, kali ni kita bahas salah satu tempat wisata kat Tanjung Pinang. Nama dia ni Tugu Daun Sirih Emas. Tugu Daun Sirih Emas ni merupakan hasil dari proyek Jalan Lingkar Gurindam 12. Tugu ni pula berdiri kokoh kat depan gedung daerah Tanjung Pinang. Tugu ni diresmikan pada akhir tahun 2020 yang menjadi ikon pariwisata baru kat Tanjung Pinang. Tinggi tugu ni pula 18 meter dan terbuat dari besi berwarna kuning emas dan punya 7 helai daun yang salah satu helainya tu menghadap kat Pulau Penyengat, pulau kat Tanjung Pinang. Kalau malam-malam, tugu ni penuh cahaya. Kenapa? Karena dihiasi lampu warna-warni yang memberikan kesan keindahan. Jadi, kalau korang nak foto-foto kat sini, nampak bagus. Kebanyakan yang datang kat Tugu ni sama keluarga sambil menikmati tenggelamnya matahari. Di situ pula ada pedagang yang jual makanan serta mainan anak-anak yang dapat dinikmati oleh pengunjung kat Tanjung Pinang. Lanjut pula. Dapat nak berjalan kan? Jom kita cari makan. Yang ni pula makanan khas yang banyak kali kami jumpa kat Pinang. Nah, yang kami pergi ni nama tempat dia Akau Potong Lembu. Nah, korang boleh tengok sendiri, banyak macam. Nama dia Hekeng. Hekeng sendiri banyak kali dijumpa kat pasar malam. Salah satunya yang kami pergi sekarang ni. Orang tahu tak, Hekeng ni terbuat dari daging ayam, daging udang. Tapi kadang ada juga yang pakai daging babi tu. Tapi korang bawa bertenang, yang kami makan ni halal punya tau. Kalau tak mana boleh kami makan. Nama Hekeng tu macam bukan nama Indonesia kan? Nama Hekeng tu sebutan asing dari Cina. Nah, diorang tu bawa Hekeng tu ke Indonesia. Masuklah ke Kepulauan Riau, masuk ke Pontianak, semua masuk. Kalau nama dia akulturasi lah tu bahasa dia kan. Ada juga yang sama macam Hekeng ni, rasa dia sama dekat Bogor. Nama dia Ngohyong. Hekeng tu dapat dimakan oleh semua kalangan kerana dia tu crunchy tau kat luar dia, and then kat dalam dia lembut sangat. Jadi kalau korang ke Kepulauan Riau atau korang ke kota kami Tanjung Pinang, mesti tau korang makan Hekeng ni. Okey? Macam mana? Seronok tak berjalan kat Pinang ni? Dah siap berjalan, makan sekali. Kami rasa sampai situ je kami dapat bawa korang berjalan kat kota kami. Jumpa lagi lah ya. Jumpa lagi.